Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Hamami dengan nomor induk mahasiswa 19111332. Di sini saya tidak hanya duduk saja, di sini saya tidak melihat kamera yang di depan saya, tetapi saya ingin menjelaskan bagaimana cara memulai investasi atau trading saham untuk bagi pemula. Nah, ada 3 nih kawan yang saya ingin menjelaskan. Yang pertama itu, apa itu saham? Yang kedua, kenapa sih kita harus berinvestasi atau trading? Yang ketiga, gimana sih cara memulai investasi dan trading? Oke, kita lanjut kawan. Yang pertama, apa itu saham? Saham adalah sebuah bukti nilai kepemilikan di sebuah perusahaan. Jadi, jika kita membeli saham perusahaan tersebut, maka kita akan menjadi pemilik saham perusahaan tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan dari investasi atau saham tersebut? Menurut saya itu ada kedua kemungkinan yang kalian akan dapatkan dari membeli saham tersebut. Yang pertama itu dari capital gain, yang artinya adalah suatu keuntungan atau laba yang diperoleh dari investasi dalam surat berharga atau efek seperti saham, obligasi, atau bisa juga dalam bidang properti yang nilainya melebihi harga pembelian di awal. Contohnya, kalian membeli saham di salah satu perusahaan seharga 1.000 per lembar. Dan jika 1 minggu kemudian saham tersebut naik menjadi 1.100 per lembar, maka kalian akan mendapatkan sebesar 100 per lembar dari saham tersebut jika kalian menjualnya. Nah, tinggal kalikan saja ada berapa lot yang kalian beli terus dikali 100 per lembar, maka 1 lot itu sama dengan 100 lembar. Yang kedua, dividen. Dividen itu sebagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Jika kalian ingin mendapatkan keuntungan dari dividen, maka kalian harus pastikan membeli saham perusahaan yang membagi-bagikan dividen tersebut. Nah, kenapa sih kita harus berinvestasi? Nah, ini untuk yang kedua. Yang pertama itu tidak perlu modal yang besar untuk berinvestasi saham. Kalian bisa cari dengan modal hanya Rp100.000 di broker atau sekuritas yang minimal modalnya Rp100.000. Nah, kedua itu keuntungan yang kalian dapatkan itu bisa saja relatif tinggi. Contoh, kalian berinvestasi di deposito. Nah, kalian ini akan mendapatkan sekitar 5-6 keuntungan dalam 1 tahun. Nah, ini dikenakan pajak pendapatan yang terbilang cukup tinggi, yaitu 20%. Wow, itu is amazing ya, terbilang besar. Nah, untuk yang di pasar modalnya itu, kalian bisa berpeluang atau berpotensi mendapatkan belasan hingga ratusan persen dalam waktu 1 tahun. Beda dengan yang tadi deposito. Nah, dengan catatan kalian harus memiliki pengetahuan baik dari investasi atau trading saham tersebut. Nah, yang terakhir ini, praktek investasi atau trading saham di pasar modal Indonesia itu sangat aman loh, karena dilindungi oleh otoritas jasa keuangan atau yang bisa dibilang orang lain OJK. Oke, selanjutnya dan yang terakhir, bagaimana sih kita memulai saham itu? Awal mulanya bagaimana sih? Nah, menurut saya yang pertama itu kalian harus membuka rekening saham di sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek. Sebab ini melakukan untuk transaksi modal pertama Anda dan untuk transaksi lain. Dan kalian juga harus mempersiapkan dokumen pribadi seperti KTP, NPWP, dan buku tabungan. Dan jika kalian tidak mempunyai NPWP, kalian tidak perlu khawatir kawan, karena kalian tetap bisa membuka rekening saham tersebut. Kemudian kalian harus mengisi formulir di perusahaan sekuritas. Lalu kalian bisa setorkan dana awal kalian ke deposit ke rekening dana investor atau RDI. Itu singkatannya ya. Nah, RDI ini akan meng-email kalian dan kita akan mendapat email tersebut, maka kalian baru siaplah berinvestasi. Oke, di sini saya akan memberikan 4 sekuritas yang saya tahu dan kalian boleh pilih salah satu sekuritas tersebut. Yang pertama adalah free transaksi. Semakin rendah free transaksi tersebut semakin baik. Yang kedua, setoran awal atau deposit itu kalian perlu highlight dengan modal awal yang akan kalian investasikan. Kalian bisa cari di setiap broker yang ada. Yang terpenting itu
bisa memilih sekuritas yang memiliki atau yang diatasi OJK. Jadi, uang modal investasi kalian itu tidak akan dipegang langsung oleh pihak sekuritas, tetapi uang modal tersebut memiliki rekening terpisah di bank kalian masing-masing yang disebut di awal tadi, dan itu jauh lebih aman. Yang terakhir itu adalah servis yang ditawarkan itu dari perusahaan tersebut. Kalian bisa mempertimbangkan melalui software aplikasi trading yang disediakan sekuritas tersebut, yang harus sesuai, friendly, dan mudah mencari informasi yang kalian cari untuk menunjang analisis kalian. Dan aplikasi atau software itu juga harus ada fitur yang lengkap sebagai senjata kalian untuk menganalisis kasar dan untuk trading. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian ingin lebih tahu lagi apa untuk pemula trading tersebut, kalian harus riset. Kalian harus mempertimbangkan dengan baik mana broker yang baik untuk Anda, mana broker yang cocok untuk Anda. Itulah jalan Anda untuk menuju kesuksesan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.